Karena aku mikir aku urip melok mereka, aku hidup ikut mereka, dan di saat ngemas-ngemasi barangku, aku ngelihat di situ istriku menangis dan morotuaku atau ibu B itu nelpon seseorang yang ternyata adalah anak pertamanya. Kamu datang ke sini cuman untuk teriak-teriak aja, gak masuk ke kupingku. Wis intinya aku tak kemas-kemas. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo kan wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Malasa. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin, teman-teman. Yes. Hari Senin ada episode kita mendengarkan curhatan dari Ultras Buntu dimanapun berada kita college gitu ya. Dan hari ini sudah disiapkan nih Mas Bian. TikTok. Anak tuh tren TikTok gitu. Iya, tahu. Oke. Riset. Kaget aku cuy. Apa nafas cak, masuk kagetan. Rada trauma aku ambek nafas. Ono suara nafas bedine. Iku wis dipancaki studio. Iya, wis dipancaki studio, wis dipancaki. Akeh wong takok. Iku asli ta Mas? Rini dhewe. Kasih tahu. Rini dhewe asu. Tak pisui kabeh ae. Wis dipancaki. Ade beleh wedhus belang telon juga kan. Belang telon anjing. Iya kan. Iya, wedhus tuh sing keramat sing putihnya muter. Yo. Kendit ya. Apa itu putihnya artinya muter. kendit? Warna putihnya muter dari perut sampai punggung gitu. Iku sing keramat. Jadi nek beleh-beleh tumbale apa gitu-gitu ya pakai itu untuk kepercayaan sing sisi kejawen kali ya. Oke. Ada peternakannya nggak khusus untuk memperanakan angel golek mutasi genetik untuk kambing-kambing yang perutnya melingkar seperti itu? Tek sing cara paling gampang sing di daerah Jawa tapi bagian pinggir ya, itu dipilok. Kalau itu mau sembelihan Mas, dipilok Mas. Itu si Randy ngono biasa. Karena kan kurbannya atas nama Randy, yo kan gak ngerti ya. Nek misalnya kon kurban nama masjid dipilok tuh Bian gitu. Loh maksudku itu kayak pitik-pitik iki lho, misalnya iku mau dimutasi genetik kayak cemani ngono lho Je. Iya. Iku kok gak iso lek apa jenenge wedhus sing belang wetenge iku. Kendit wedhus kendit iku gak iso. Gak ero aku, Cuk. Opo Cuk ini? Aku gak ero masalah diamuk ada. Males aku. Mutasi genetika ya gak tahu aku. Ya wis lah. Oke, terima kasih teman-teman. Ketawa. Ketawa manis Gawang timur ya. Kok timur? Semanis. Ya, menuju ke wartawan Ultras Buntu yang sudah kita. Selamat Hari Raya. Enggak ya, wis lewat. Wis sorry. Wis lewat 2 minggu. Ya kan. Oke, saya lanjutkan Mas ya sebelum saya emosi ini. Oke. Pengen ikutan Mas, tapi mantan bojoku sobat buntu. Takut didengarkan bersama. Tak sebut ya jenengmu ya. Oke, gini aja Min, aku boleh cerita panjang gak? Oke, ini intinya masalahku dengan bojoku. Oke. FYI, aku bojoku adik iparku dan pacar adik iparku masih satu RT. Masih satu gang. Ya apa ya? Aku, bojoku, adik iparku ambek pacare itu masih satu RT. Oke. Gitu. Jadi ibu kita kalau ada arisan RT pasti kumpul jadi satu di situ. Oke. Ibuku, ibumu, ibu EDE, ambek ibu pacare, satu RT. Oke. Jadi para ibu-ibu iki ya ngono. Anak dhewe ternyata iya apa jarene anakku enak gak? Apa sorry? Iya ibunya 3, ada 3 ibu-ibu. Oh ya. Kan yang satu kakak adik toh Je. Iya benar.
Nah, suatu hari ada kejadian di mana waktu itu ibuku sing lanang iki datang ke tempat arisan lebih awal, kemudian ibu pacar adik ipar datang. Pacar adik ipar. Terus moro tuane datang. Terus ya wis salaman. Terus pas gak penting cok kon iku cerita urutan tekone sapa iki pusing aku. Anjing. Lah pokon jogoe kita registrasi raimu. Terus pas waktu ibu pacar adik iparku salaman ambek morotuaku, ya kan itu, ya kan. Ini aja wis kita sebut ibu ABC ya. Iya, iya. A adalah ibuku, Ya. B adalah ibu Sing wedok dan adike, ya. C adalah ibu Pacarnya pacarnya ipar. dia. Oke. Jadi sing teko disian A B C dan itu gak penting disebut. Iya. Oke, terus salaman tuh. Salaman tuh. Terus pada waktu ibu pacar adik ipar. Nah, waktu ibu C salaman dengan ibu B, Heeh. ya kan? Waktu ibu C salaman sama ibu B, ibu C nyeletuk. Ngene lho kudune duwe besan niku sing akur ambek besane. Lapo sih besanan niku atik gak akur. Oke. Karena kayaknya ibu A sama ibu B ini Gak gak akur, akur, oke. gitu. Nah dalam konteks itu memang orang tuaku ibu A dan ibu B gak akur karena alasan tertentu. Oke. Setelah kerungu ibu C nyeletuk seperti itu, di situ ibuku muntap karena disindir di depannya langsung. Oke. Disindir di depannya langsung, muntap di depan orang banyak. Ibu A bilang, nek awakmu pengen besanan nambah wong iku pepeken ngono. Hai. Dipikir kenaan tan duwe besan kaya ibu B. Nah, itu bagaimana ibu A ngomong ke ibu C. Oke. Lah kenapa ibu A ngomong seperti itu? Soalnya aku pernah dibilang oleh ibu B, aku si laki-laki dibilang oleh ibu B, dipikir enak tan duwe mantu koyo ngono gitu. Dan akhirnya masalah di arisan RT itu kebawa sampai rumah. Aku dilungguhno maneh ambek morotuoku. Aku dilungguhno ambek ibu B ini, dan di situ adu argumen siapa yang salah siapa yang bener. Lah aku udah punya pegangan argumen dari beberapa tetanggaku nek di kejadian itu emang ibu C suka omongannya nyindir duluan. Padahal harusnya awal adem ayem sebelum ibu C datang. Jadi ibu B berargumen dengan benerin kayak gitu loh intinya. Harusnya omongan seperti itu nggak harus dianggap serius sampai muntap di hadapan banyak orang. Gitu. Ibu B ngomong gak usah ngamuk-ngamuk ngono loh ibumu iku sampai kayak ngono rek gitu. Lah terus si aku ini bilang, lah terus lapo sih kok moro-moro buka omongan kayak gitu. Lah terus masalahnya apa? Jenenge wong distimulasi yo merespon gitu. Nah sing jarene ibu B, si ibu morotua itu, kalau kamu masih belain orang tuamu ya ojo urip ambek bareng keluarga sini gitu. Ngekos ae gitu, mending sekalian supaya nggak ketok nggak kelihatan mataku. Kamu get out of my face gitu. Setelah ibu B menyimpul Fuck on my face. Fuck on my face. Malah norma iki. malah Ojo baca Inggris aku gak iso. Akhirnya kamu menyebalkan di muka aku gitu loh. Enggak minggiro skora iku. Enggak fuck on my face gitu loh. Kamu menyebalkan enggak fuck iku artinya ngentiau ngentri. Oh, ya karena aku kan gak bisa bahasa Inggris. Kata emang bisa. Asu. Nah, setelah si ibu B ini menyimpulkan akar masalahnya adalah ibu A, dan lebih bangsatnya adalah bojonya juga ikut mangkel ke ibu A. Ya, gitu. Terus. Di posisi seperti ini bahkan bojoku sendiri tidak berpihak ke aku. Akhirnya aku muntap juga dan emang genetiknya gampang muntap sih. Akhirnya aku ngomong, kalau keluarga ini tidak menganggap orang tuaku dan menganggap orang tuaku adalah yang salah, ya wis bener no calon besan itu ibu C itu tadi. Wis mending kalian ndang besanan aja, wis gak usah besan-besanan maneh ambek orang tuaku gitu. Dan aku akan keluar dari sini. Setelah itu aku langsung masuk kamar buat beresin barang-barangku. Di saat aku ngomong seperti itu,
Morotuo atau Ibu B ini langsung kebingungan. Soalnya selama ini aku kalau di Lungguhno nggak pernah debat dan selalu mengiyakan apa yang diomongno oleh Morotuo atau Ibu B. Karena aku mikir aku urip melok mereka, aku hidup ikut mereka, dan di saat ngemas-ngemasi barangku, aku ngelihat di situ istriku menangis dan Morotuoku atau Ibu B itu nelpon seseorang yang ternyata adalah anak pertamanya. Aku masih ngemas barang dan akhirnya anak pertamanya datang dan tiba-tiba aku diseret keluar dari kamar terus ngomong dengan suara tinggi. Aku gak peduli dengan omongannya sama sekali, aku cuma bilang gini ke masnya. Kalau kamu datang ke sini cuman untuk teriak-teriak aja, gak masuk ke kupingku. Wis intinya aku tak kemas-kemas. Dan aku keluar dari sini. Setelah itu aku cuma dengerin omongannya masnya pas bagian untuk surat cerai, pokoknya adikku mek nrimo dadi tok. Dan itu cuma tak balas oke. Gitu. Dan kemudian aku telepon adik untuk minta tolong jemput dan bawa barang-barangku. Aku keluar dari rumah itu tanggal 5 Januari 2024 dan sampai sekarang aku masih belum ngurus surat perceraian. Karena aku ada tanggungan pinjol yang belum lunas dan masih bantu biaya perawatan sterilisasi ibu pasca operasi penyakit diabetes. Mohon doanya biar ibu cepat pulih seperti sedia kala. Amin. Alasanku gak mikir dua kali untuk cabut dari keluarga itu karena pengen ngabdi lagi kepada ibu. Oke. Gak apa-apa kalau mungkin menurut sampean alasanku kurang valid. Dan apa pendapat sampean tentang masalahku ini? Aku beneran pengen dapat jawaban dari kalian berdua dan bisa masuk di episode podcast Exit. Matur suwun sing akeh, Mas. Kon pengen apa jawabanku nih? Sebagai seorang laki-laki, Anjay. nah mbok anggap laki-laki. Anjay. Soalnya kadang aku ya Hujan. Kalau kamu pengen dapat jawabanku, kamu benar. Oke. Apa yang kamu lakukan, aku dukung. Tanpa berpikir panjang. Oke. Kamu sudah benar, kembalilah ke ibumu. Karena kamu tidak dihargai dari tempat itu. Dan perempuan yang kamu nikahi tidak kunjung ikut dengan kamu. Maka tidak perlu bertahan di tempat yang tidak dihargai. Kembalilah ke ibumu. Simple. Apa meneh yang mbok takokno? Aku mikir simple ya gitu. Karena aku sendiri hidup ditinggal bapak meninggal gitu ya. Jadi ibu tuh ya mahkota terakhir saya gitu. Aku gak tahu kalau ibuku akan dipanggil. Cuma sih pasti noleh. Anjing. Aku gak kuat membayangkan itu gitu loh. Makanya aku guyon ae lah gitu, salah ngomong kayak. Ya tumpah. Enak. Bukan. Oh, sorry. Bukan itu. Jadi ya aku bisa berkompromi atas kesalahan apapun tapi tidak dengan perasaan ibuku. Kalau itu kamu lakukan ya monggo gitu. Kalau itu keyakinan, karena dari sini pun apa yang perlu diselamatkan dari keluargamu? Keluargamu sudah memilih untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Istrimu, ibu mertuamu. Bahkan di saat sekacau itu mereka malah memanggil orang yang tidak bijaksana juga gitu. Cuman malah berharap adikku terima dadi. Aku dadi kon. Lah ngongkon si anjing. Aku orang yang paling gak suka diatur. Jadi ketika ngongkon si dewasa dengan menjawab oke, ini aku kata reken. Atau iso tarung tuh. Nah aku ya mending tukaran aja gitu, gak peduli apapun. Karena kamu sudah menginjak-injak harga diri ibuku gitu. Cuman memang kejadian ini adalah hal yang lumrah memang saat pertemuan itu tiap hari terjadi. Makanya akan rawan konflik dan ya harus memahami bahwa harus menerima bahwa ya memang ini akan terjadinya seperti ini secara pola gitu. Cuman apa aku benar Mas? Sudah benar. Ibumu lagi sakit, kamu tidak menceritakan bapakmu sama sekali, sepertinya dia sudah tidak ada ya. Iya kan? Kau ono kan koyo bapak kan? Harusnya ono bapakku coba kan koyo gak ono nih. Ya sudah. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Akan menjadi salah saat kamu menyesal. Semua yang terjadi ini itu sudah yang terbaik. So, apa Mas harus aku lakukan ke depannya? Rambut ibumu ini loro. Ibu loro ya?
Karo. Anjing. Dan ada pinjolnya juga karena untuk ngeramut ibu iku mau sakno rek. Ya fokus ke sana gitu. Kamu tidak perlu menghidupi perempuan lagi ya kan? Gajinya utuh kan gak ada EDW kan otomatis dengan kondisi seperti ini. Ya sudah. Nah misalnya kok ono perkara apa gak nang mbok cereno. Lha sik kan duwike. Sampe ono dhuwit kene tak gaene sik. Ngono ae mata selo ae. Ibuku lara dhuwitku entek tak gawe ibuku. Nek ngurus cerai kon gendeng. Urune ono kon ngatur-ngatur. Jangan ngatur kalau bukan donatur ae iku lho. Itu lakukan ngono lho. Iyalah anjing. Ngatur-ngatur gak memang kayak duit ngapain. Bener juga. Kadang aku setuju perek-perek itu. Anjing. Makanya aku dekat dengan mereka. Sefrekuensi. Anjing. Itulah kalau dari aku ya Bian. Entah Bian ya. Ya. MS ku tuh saking anu yang lama kayak gitu. Sapa iku? MS. Mbok tempeling akhirnya lama-lama ngene. Enggak, maksudnya lama-lama ae. karena saking tak anukane terus gitu loh. Melunjak maksudmu. Melunjak. Kudu lama, Mas. Oh, beda definisi. Tapi untungnya lu gurung duwe anak lho rek loro iki. Iya, benar. Sehingga keputusan-keputusan atas ledakan itu bisa diambil dengan... itu benar juga ya. Kalau kompromi lagi ya. Iya, Sampai iki mungkin pas cerut keluarga resek kayak itu ditaruh apa? Mungkin ya. Pas enak terus kebayang mertua gadel. Keluarga tae. Langsung mundur cuk. Kayak guyon ya kan gak nyebut jeneng. Jadi kita bebas membayangkan sosok siapapun loh. Iya. Metu set. Kering. Ibuku kate aja ini kan. Astagfirullah. Ya iyalah. Astagfirullah. Aku tuh harga diri ibu tuh nomor 1 nek aku memang. Astagfirullahaladzim. Apalagi lagi sakit, butuh support moral, ya support aja lah ibu dulu. Ya. Tapi yang pertama aku setuju. Mungkin kalau aku ada di posisimu, keluargaku di ngonokno, terus aku posisi gurung duwe anak, tidak banyak pertimbangan ya, maka aku akan melakukan hal yang sama persis gitu. Karena harga diri laki-laki sih Mas gitu, dan harga diri keluarga. Apalagi yang dilecehkan adalah ibunya. Benar. Itu sebenarnya yang ngelecehkan sih Ibu C ya. Cuman kalau tetap bertahan di situ kan ketemu tuh circle-nya. Enggak Anggap tuh. Iya. Apa kok dia ya cancuk ini? Saya aku berusaha memahami. Anggap troublemaker-nya si C. Yang sudah besanan kan A dan B. Betul. Kalau ini terjadi besanan, bisa jadi mereka berkubu. Untuk lebih menghancurkan ini, makanya keputusannya bener. Iya, aku semikir secato iku. Balik ya gojek aku mah saking kadoane. Numpak Eka. Ya Mas lanjut ya boleh gak? Langsung dipotong joke dhewe. Enggak pede Mas. Kurang lebih. Iya bener ya. Karena tersinggungnya itu sebenarnya si ibu iki narik referensi kejauhan. Si ibu A ya. Ibu A. Ya iku lho PPN lek gelem, karena si ibu B ini suatu hari dulunya pernah ngomong kayak gitu. Benar. Dan ini sebenarnya satu hal yang terjadi di kalangan komunitas atau di komunitas perempuan lah ya. Benar. Di komunitas perempuan. Iya. Dan aku tidak menyalahkan ibumu mengambil referensi cukup jauh atau apa ya, tapi aku ngerti perasaan ibu. Adikku sambung, si Lutfi ku kan brengsek tuh kan. Sepeda motornya dibrong. Terus lampunya dihilangi gitu, nggak lampu anyar gitulah. Pedai trail paling apik sak oma pedai adikku itu, adikku lanang. Suatu ketika ketilang polisi, pedai dijaluk. Mulai gak wani cerita wong tuwae cerita nang aku. Ya engko sore tak urusi. Aku ngono kan. Aku mene pedaan apa Mas? Ape kerja gini bla bla. Iki sedikit cerita ya, mohon maaf ya. Terus baru aku ngomong MS ku. Ndah, adik ketilang iku pedai dijaluk. Lu ala yo tak kok gak ngomong. Ya wis, nek gak cerita gak usah ngomong. Aku ngono kan. Cuma cukup tahu ae. Gak dijelasno, diceritani lah bapakku.
Lutfi kecekel ngene. Adikku mulai sik sumpek diterno Pak Yahya Persebaya. Karena ketilangnya pedae dijaluk nang GKB cuk, matane omahe semampir ya polisine dancuan pisan. Apa-apa gak usah di sensor Ren. Arek ketilang nang GKB omahe semampir dijoko pedae tok matamu ngono. Kono negakno hukum cuk, duduk nyulik wong gak teli didukno pinggir dalan e. Terus marono tak kongkon le ngegrepo nang Gelora Bung Tomo. GBT. Iku budal apa mulai? Bu budal tekan di arek iki. Cuma dijaluk pedae kan ditolak-toleh arek cuk. Ah teli. Dadi kayak Joko Kendil ngene. Iya. Dadi musafir adekku. Tak telepon pemain-pemain Persebaya kon latihan nanti dino iki. Wih, langsung gak bal-balan. Enggak, salah satu sing kenal. Oh. Latihan nanti gak bal-balan, cuk. Fokus adekku iki mau lho. Nanti gak bal-balan rek. Lah iya, terus. GBT Mas. Ya wis, adikku tahun kon ngegrepo nang GBT bareng arek Persebaya atau manajer Persebaya. Kenal aku le titip. Ya, diterno sampai oma. Lagi mlebu oma langsung diseneni ambek bapakku. Bapak diriku, "Kono tuwek, hati-hati ngono." Wis tuwek ta adikmu? Enggak, kan ngisorku adikku. Oh, tak kira jenis kon duwe adik umur 60 ta. Enggak, kono wis tuwek. Kowe gurung 60. Lah iya. Terus iku kan anak tirine ibuku ya. Dan iku kan anaknya bapak ya kan sih bener kan secara harfiah ya. Bapak yang ngilokno dhek, wis iso ngamuk lho. Sampai nu ket mau ngurusi apa? Kok sampai ngilokno arek iki sampai koyo ngono. Aku lah kaget cuk lho. Oh iku ono awakmu ning kono. Iya. Telepon mesku telepon tak ilokno ambek aku le. Wong gak ngurusi apa-apa kok ngamuk-ngamuk. Ya nek mesti ngurusi baru ngamuk-ngamuk ngono. Wih. Iki duduk anak kandungmu. Dan kon tukaran ambek pasanganmu gara-gara anaknya pasanganmu gitu. Kon apa mbelani gitu kan. Oh iki memang cara kerja hati seorang ibu tuh iki. Oh poinnya Mas Firza di situ. Langsung aku moro. Numpak mobil. Nah, numpak mobil. Kenal potmu sing standar cukup. Spion cukup apa? Yo. Polisi. Iso enggak iki gak iso iki nek adikku meneh kerja ngene. Yo Mas, sakit Mas. Aku mau ngomong mbek sapa? Polisi nih. Wih, galak ya awakmu ning polisi yo. Keren bro. Karena aku wis ngerti aturannya sih. Sebelumnya telepon koncoku kan. Iki ngene. Iso tuh tutup pedae sing ditahan, tapi barang buktinya kan kenal pot brong. Kenal potnya tinggalan, pedamu cukup nisok tuh baru tuh. Kayak iso nih, adikku meneh kerja Pak ya apa? Iya Mas pakai kenal pot. Ya wis, kenal potnya tak tinggal gini kan. Oh, nggih pun Mas nek koyo ngono. Langsung ganti. Diganti ning lokasi. Ganti ning lokasi. Kunci. Adikku takon hati, takon tanggung jawab. Ganti kabeh. Iso deh. Iso, Cuk. Anjing. Diganti wis Mas, wis mari kenal potnya dek endi takon polisi sini. Dek kene Mas. Ya wis. Pak matur nuwun ya. Nggih Mas. Joko kapan? Tanggal sakmene Mas nang pengadilan. Ya wis, matur nuwun ya Pak. Joko kenal pot iku? Enggak, Joko sidangnya. STN kan tahan. Wis mari mulih. Ngono arek kok dilokno. Ayo bingung arek iku. Wis kena masalah dilokno ya tambah bingung. Ya wis tak urusi kabeh wis mari. Ya wis le. Tuku iku lho sate sing anu iku enak kan teko urusi. Lho kok ngelamak ngene. Masalah wis mari jale tuku sate. Gitu. Andok ngongkon bisa nancuk. Nah itu memang pola pikir seorang ibu. Jadi aku tidak mewajarkan ibumu marah. Anak-anaknya anak kandungnya mana? Nah disikat balik cuk. Ateli kak. Ibu gak wedi apa-apa. Iya. Oke. Ya wis lah itu ya. Kamu gak bersalah. Monggo lanjutkan kalau kamu yakin. Dan apa ya? Situasi ibu-ibu iki mau sangat poinnya adalah ibu A itu sedang mempertahankan dirinya. Benar. Di depan banyak orang. Sopo sih nggak grogi di depan banyak orang kayak ngono. Dan mungkin banyak hal yang tidak terkendali di situ. Kalau memang dicari-cari skenario sakjane iso lho kayak ngene sakjane iso. Aku yakin ya wis iku yang terjadi sih. Iya. Dan memang harus terjadi. Gak iso. Meluruskan atau menambahkan apa yang disampaikan sama Mas Firza ya berarti hubunganmu sama istrimu tidak cukup kuat untuk dipertahankan lebih jauh karena dua-duanya di posisi dilema, nggak cuman kamu, istrimu juga dilema. Itu melok ibuku apa bojoku? Tapi istri sing bener melok bojo dong. Wong ibumu gak disalahi kok. Iya sebenarnya ada jalan keluar untuk
untuk membicarakan ini dengan kepala dingin, kemudian diselesaikan kan loh aja. Tapi kan skenario ideal. Bener. Ya kan? Dan manusia kan hidup tidak ideal. Iya kan? Iya. Makanya anak teori ideal. Nah. Karena dasarnya gak ideal. Wis ngono ya. Ya. Wis moga-moga fokus ibumu nang waras dhisik. Wis fokus ronae. Pinjolin nanti bayar, oke? Betul. Nah emang angel wis gak usah dibayar gak apa-apa, tapi aja pinjol maneh ngono ya. Oke, kita menuju pertanyaan berikutnya. Berikutnya, mungkin kita akan phone a friend ini. Phone a friend. Phone a friend. Halo Mas Firza, Mas Bian. Aku gak bisa sebutin nama aku. Oke. Boleh pakai nama samaran apa aja. Aku mau cerita dikit. Aku baru saja mengalami hal ini. Oke. Jadi sebenarnya hal ini itu udah sering terjadi. Cuman baru kerasa mengganggu lagi tuh kemarin. Kemaranan inilah. Aku tuh habis melakukan kayak kesalahan yang kecil banget. Tapi rasanya tuh bikin cemas sampai keringet dingin, sampai badan panas, sampai gemeter gitu. Contoh, Enak loh. Contoh kesalahan kecil ya, kayak aku lupa setel waktu untuk meeting, jadi ketumpuk sama agenda lain. Yang akhirnya nggak datang di meeting itu, terus ya kliennya marah, ya itu hal wajar ya, marah gitu. Cuman sebenarnya bukan marah yang gimana banget. Terus aku pun udah saying sorry dan syukurnya bisa menjawab keadaan itu dengan bijak lah ya gitu menurutku. Oke, sebenarnya baik-baik aja penyelesaiannya. Cuman yang jadi masalah itu pas kejadian itu aku akhirnya ngerasa kalau hari itu aku akan mengalami hal-hal yang buruk dalam seharian gitu. Aku udah ngerasa wah ini bakal kacau nih hariku gitu. Dan sampai aku teriak-teriak gitu di kamar karena ngerasa pokoknya ganggu lah semuanya gitu. Terus aku nggak pernah berani untuk cerita ke orang-orang. Akhirnya di satu momen aku cerita sama cowok aku kejadian itu. Nah, responnya dia itu adalah, menurut dia selama ini aku tuh berusaha untuk melakukan sesuatu atau menuntut diriku tuh untuk menjadi sempurna gitu. Padahal menurut dia, ya manusia itu nggak apa-apa, ada salahnya gitu kan. Kebetulan dia itu orangnya yang glembosi lah istilahnya ya kan. Anaknya yang santai, chill gitu. Dan ya hidup dia baik-baik aja gitu. Pas tak pikir-pikir, ya juga ya, di sekitarku juga banyak kok orang-orang yang bikin salah. Ditegur iya, tapi ya gak berdampak yang segitunya gitu loh. Gak berarti dia akan eliminasi lah dari kehidupan kayak gitu. Terus pas dia meminta aku untuk cobalah untuk kamu lebih menerima kekurangan, menerima kesalahan yang terjadi. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, aku salah, mungkin emang lagi waktunya salah, toh nanti akan belajar lagi. Ketika dia minta itu, aku tuh masih sanksi gitu loh. Aku bilang enggak lah, nggak bisa lah gitu kan. Terus pas aku mikir-mikir, pas dia ngomong, aku tuh mikir kenapa ya kok tak pikir-pikir iya juga ya, kenapa aku selalu nge-push diriku untuk tidak mentoleransi kesalahan gitu. Ternyata aku langsung keingat momen dimana dari kecil kayaknya ya, sampai aku kuliah, apa yang kulakukan, prestasi apa yang kucapai itu selalu dianggap kurang cukup sama orang tuaku dan juga sosial sekitar gitu loh. Yang buruknya itu menurutku akhirnya berimbas pada aku haus akan apresiasi dan validasi gitu. Jadi kayak ada hal-hal kecil aja yang disadari sama orang atau divalidasi sama orang, itu aku seneng banget gitu. Aku ngerasa kayak hariku bakal wah baik-baik aja nih gitu. Kayak bakal keberuntungan akan datang ke aku gitu. Terus hal buruk lainnya apalagi ya? Aku selalu ya gitulah, pokoknya ketika ngerasa cemas itu, aku akhirnya kayak nggak bisa bergerak dan aku selalu memukul rata bahwa hari itu semua akan jadi buruk gitu. Nah, ketika aku menyadari itu, aku masih sanksi ketika dibilang sama cowokku, nah tuh kan kamu tahu permasalahannya di mana. Ya udah nih aku ingetin lagi bahwa nggak apa-apa kok jadi manusia itu ada salahnya gitu. Kamu jangan ngelawan, maksudnya gini, jangan ngelawan diri kamu untuk mengatakan bahwa
enggak, itu enggak oke, salah itu enggak oke gitu, jangan tetap ngelawan gitu, coba deh sesekali terima, belajar terima gitu. Aku ngangguk sih waktu diomongin gitu, cuman dalam hatiku itu masih perang, karena aku ngerasa masih pernah aku mencoba untuk menerima, oke nggak apa-apa salah sebentar aja, tapi ternyata masih didukung oleh sosial yang beberapa itu nganggep itu tuh salah banget gitu. Akhirnya maksudnya trauma yang terjadi sebelumnya tuh keulang lagi kayak gitu. Ini bahkan aku sekarang nih ceritain kejadian kemarin ini yang lupa meeting terus ditegur sama si klien ini. Aku sekarang cerita tuh masih kerasa gemeter, keinget lagi rasanya. Nah, gimana caraku berdamai dengan keadaan tersebut, Mas Fir? Oke, terima kasih. Kadang memang aku selalu keinget omongannya Bian gitu, bahwasanya apresiasi itu hal baru gitu. Jadi manusia tanpa apresiasi itu itu hal baru di dunia ini. Benar. Jadi kamu juga harus ingat bahwasanya manusia itu tumbuh karena makanan bergizi, tumbuh karena makan dan minum makanya membesar gitu ya. Bukan orang gak dikai mangan, gak dikai ngombe. Gurung kata membesar. Maksudnya gak dikai mangan, gak dikai ngombe, dikai apresiasi terus yo kawarek gitu loh. Ya. Maksudnya unsur yang paling penting dalam kehidupan kamu adalah keberlangsungan gitu, dan menghilangkan satu aspek yang namanya apresiasi kok aku rasa tidak akan mengganggu keseimbangan hidupmu ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar kayaknya kamu harus lebih sayang dan mengenal dirimu. Kamu lebih memaafkan bahwasanya ya kamu salah, karena kamu itu manusia gitu. Kita selalu punya kesalahan, mungkin saat kondisi tertentu kita menerima masalah jadi ini kacau, akhirnya tidak bisa berpikir jernih, memutuskan sesuatu yang salah. Tapi kembali lagi, keputusan itu adalah seni dalam kehidupan gitu. Jadi kalau kamu merasa bersalah, berarti kamu tidak tulus dalam melakukan keindahan itu gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan, lebih sayang terhadap diri sendiri. Karena sejatinya orang lain gak peduli dengan apa yang kamu lakukan, entah itu prestasi atau kesalahan. Besok orang akan lupa gitu. Yang menjadi ingat terus adalah kesalahan itu berulang. Yang menjadi masalah itu adalah kesalahanmu berulang. Itu pasti akan tertanam di alam bawah sadar orang manapun ya. Jadi ya kalau kamu melakukan satu kesalahan, let's say cepat dimaafkan dan cepat berbenah dari itu. Aku rasa tidak ada yang lebih bisa menyayangi diri kita kecuali kita. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan. Itu mungkin dari aku ya. Mbah dari Bian. Menganjing. Kenapa? Bisa dijawil nanti sepatu loh. Anakku. Gak iso anakmu ya. Dilerno sego nih. Awakmu diajari ambek anakmu. Iya. Makan nih buko. Aku tuh sik laporan nang isor dhek karena ndukurku tuh langsung cerobong asap. metu kan. Iya, cerobong metu. Terus dhek wis mangan setengah gini. Disaduk sikilku. Apa? Itu buka puasa cepet, nanti dingin nasinya. Ancen sopan santun itu rumit untuk anak kecil. Atau menjelaskan enggak? Ini namanya. Tapi untuk anak berjembut seperti Anda sudah tahu yang namanya konsep sopan santun. Ngomong sih ini enggak sopan. Tapi kalau kamu ke ayah enggak apa-apa, jangan ke orang lain ya, Nak. Tapi ya, kalau ya. ke ayah nggak apa-apa, oke, Apa? mau perbolehkan ya bagus lah. Maksudnya ono batasan, kalau ke orang lain jangan. Iya, edukasiku gitu. Ya, kalau jok ngatur aku, terserah aku digelem di ruangan jare ambek anakku kok ati lapo. Bener, tapi yang penting ono batasane. Iya, kak nang kono wis sih lah, pokok ngurusi anakku, Cuk. Ono sing ngurusi anak. Gak ngurusi anakku dah. Lurus ana goblok, bae aku gak kuat. Coba bi, aduh. Anjen anak owner hijat gendeng-gendeng kok. Coba bi teko kon bi. Gue siapa nih? Chemistry dari kamu bi. Mbak yang telepon tadi ya gitu. Yang pertama adalah bahwa ada pola kehidupan di masa kecil yang mungkin never enough. Never enough. Iku lagune siapa ya ki? Lagune siapa ya? Never enough iku. Lagune musisi. Frozen. Musisi. Oh iya, The Greatest Showman. Ya. Bener-bener. Jadi
mungkin ya berusaha menebak-nebak bahwa mbak-mbak yang telepon tadi itu berada di masa lalu yang penuh dengan tuntutan, kompetisi, perbandingan, orang tua yang demanding. Mosok kan gak iso sih gitu, terlalu di push the limit gitu. Sehingga pada waktu sudah achieve the limit gak pernah ada kon wis sampai ya, selamat ya gitu. Jadi ketika kita disuruh naik gunung itu kon munggah gunung itu loh. Nah, tapi hidup itu kan puncaknya nambah terus kan loh. Saya gorong tak iki. Saya gorong tak, sehingga si anak ini merasa bahwa never ending perjuangan yang tidak akan pernah selesai atau tidak pernah ada titik dimulainya. Titik akhirnya. apa ya? Tidak ada titik akhirnya. Tidak ada titik finishnya itu. Nah, setiap perjalanan itu memang harus ada ukuran keberhasilannya. Dan akhirnya ukuran keberhasilan itu didefinisikan sampai arek iki dhewe gitu. Yang tadinya dia merasa bahwa anjir aku gak dilihat kayaknya gitu. Sehingga dia merasa bahwa dirinya itu diukur dari pencapaian gitu. Kalau dia gak bikin apa-apa maka dia bukan siapa-siapa. Kalau dia gak berhasil mendapatkan sesuatu maka dia bukan siapa-siapa. Itu tebakannya. Karena di situasi seperti ini si mbak-mbak tadi itu bingung, kok aku untuk masalah sekecil ini itu aku merasakan gangguan fisik yang luar biasa kan gitu ya kira-kira. Nah, ketika ditarik ke masa lalu ya bisa jadi seperti itu. Bahwa dia merasa ada hal-hal yang sering dikritik ke dirinya sendiri. Dan bagaimana berdamai dengan kritik itu akhirnya ya seperti itu. Jadi dia berdamai dengan caranya sendiri. Dia tahu bahwa caranya aku menghadapi kritik adalah aku tidak mendapatkan kritik. Nah, ngono. Ya apa caranya aku gak entuk kritik gitu. Tapi berhadapan sama kritik itu selalu menyebalkan buat dia. Maka saranku adalah kalau aku sering ngomong buat kemenangan-kemenangan kecil, kalau ke mbak ini aku saran adalah buat kesalahan-kesalahan kecil. Gitu supaya pada akhirnya kamu berdamai. Gak apa-apa kok iki ternyata. Karena ono black and white thinking gitu. Jika tidak putih maka hitam, jika tidak hitam maka putih. Lek wong di dunia iki ono sing jahat, sing gadeli bangsat brengsek, ambek sing apik banget tuh. Gitu. Dia tidak tahu bahwa orang jahat itu bisa melakukan hal yang baik. Itu nanti gesernya ke sana gitu loh. Ke pemikiran-pemikiran seperti itu. Gitu. Labeling gitu-gitu itu nanti akhirnya takutnya itu kalau semakin parah ke sana. Ada tipikal pemikiran yang catastrophic thinking. Catastrophic itu badai yang dibesar-besarkan, padahal kita dari ujung itu ngelihat sesuatu belum datang nih badainya. Tapi kita udah bayangkan udah keterpa gitu loh, gitu-gitu. Itu ada karakteristik seperti itu. Dan memang ciri-ciri utama orang yang mudah untuk mendapatkan gangguan kecemasan adalah tipikal perfeksionis. Bagus tuh kita bikin konten tuh karakteristik orang-orang seperti apa yang mudah mendapatkan gangguan kecemasan. Salah satunya adalah perfeksionis. Dan kemungkinan juga orang-orang yang suka ngontrol. Jadi level manager iku senengane micromanage, ngono lho kon nang di laptopmu buka opo, sosial mediamu ya opo. Nah, hal-hal sing ngurus-ngurusi sampai kono itu orang yang rentan cemas. Nah, enggak hanya di level manager aja, di level sosial pun sama. Lek kon ngurusi uripe wong, terus seneng ikuti gosip. Itu kan keinginan untuk memonitor hidup orang lain kan. Jangan-jangan iki status gawe aku, aku rentan itu orang-orang yang rentan. Jadi betul bahwa karakteristik yang baik untuk mbak ini berobat atau bertobat atau jauh dari sikap seperti itu adalah belajar untuk perceiving. Perceiving itu bikin rencana besarnya apa. Oke. Tujuanku nang Surabaya. Saka Sidoarjo, ya kan. Rencana besarnya adalah ya pada waktu kamu klik Google Map, perkara awakmu belok kiri gak apa-apa, belok kanan ono halangan ono. Ya kayak ngono loh Jay. Nah, orang yang
perfeksionis itu cemas tuh ketika dia harus keluar dari jalur, berhadapan dengan ketidakpastian, tidak bisa berhadapan dengan ketakutan mengecewakan orang lain. Itu sehingga ada tantangan bahwa anjing besok memaafkan diriku sendiri ketika aku melakukan kesalahan. Itu karena lo kan gak oleh salah, Cuk. Iya. Itu. Sing ngongkon ya sapa gak salah. Nah, makanya belajar atau terapinya adalah berbuat kesalahan-kesalahan kecil, berdamai dan memperbaiki dari sana. Soalnya orang yang perfeksionis itu iso gak salah. Itu tidak berhadapan dengan kesalahan dan tidak biasa memperbaiki kesalahan karena di hidupnya juga pada waktu perjalanan hidupnya otaknya terprogram untuk melakukan hal-hal yang sesempurna mungkin, seperfect mungkin. Gitu. Ya belum tentu perfeksionis tapi dia diprogram untuk menjadi perfect. Paham ya maksudku ya? Dan dengan diprogram untuk menjadi perfect itu menjadikan kita gak nyaman untuk sesuatu yang imperfect. Sesuatu yang gak cemberut, mari ngombe cemberut. Kok gampang kedistraksi gitu. Enggak, raimu mencuri perhatian. Gitu. Oke. Itu Udah. terima kasih. Siap. Udah. Terima kasih untuk Trasbuntu dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.